wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadia Najwa Maulida dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pembelajaran tentang dasar jaringan komputer. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan perangkat yang ada di perangkat komputer. Yang pertama, ada komputer klien. Yang kedua, ada switch. Yang ketiga, ada komputer server. Yang keempat, ada router. Dan yang kelima, ada ISP atau Internet Server Provider. Komputer klien terhubung ke switch dan router terhubung ke ISP. Semua perangkat ini terhubung ke ISP. Ketika kita mempunyai jaringan komputer, di komputer klien ini kita juga bisa saling bertukar data dari satu komputer ke komputer lainnya. Komputer server fungsinya untuk memberikan layanan website seperti HTTPS dan website lainnya. Komputer server ini yang akan mengakses masuknya data layanan website, dan di sini ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan satu network ke network lainnya. Router akan terhubung ke ISP. Apa sih ISP itu? ISP adalah tempat utamanya internet. Jadi, fungsi utama jaringan komputer adalah memudahkan kita untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, di sini ada pengertian OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection Layer adalah sebuah model konseptual yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini dibagi menjadi 7 lapisan layers, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data, mulai dari perangkat pengirim hingga penerima. Fungsi OSI layer. Fungsi utama dari OSI layer adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang terstandarisasi bagi perangkat dan protokol jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki tanggung jawab khusus yang bekerja secara hierarkis untuk mendukung proses transmisi data dari pengirim ke penerima. OSI layer memiliki 7 lapisan, yaitu yang pertama physical layer atau lapisan fisik. Tugas utamanya mengatur transmisi data dalam bentuk sinyal fisik melalui media seperti kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Contohnya internet, kabelan, dan frekuensi radio. Yang kedua adalah data link layer atau lapisan data link. Tugas utamanya adalah mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan menangani pengalamatan fisik atau MAC address. Contohnya Ethernet, Wi-Fi, dan PPP. Yang ketiga adalah network layer atau lapisan jaringan. Tugas utamanya adalah mengatur pengalamatan logis atau IP address, menentukan rute terbaik untuk mengirim data antar jaringan, dan memfasilitasi pengiriman paket data. Contohnya IP atau Internet Protocol, OSPF, dan ICMP. Yang keempat adalah transport layer atau lapisan transportasi. Tugas utamanya adalah menjamin pengiriman data secara end-to-end, membagi data menjadi segmen, dan mengontrol flow serta error handling. Contohnya TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Yang kelima itu adalah session layer atau lapisan sesi. Tugas utamanya adalah mengatur pembukaan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi komunikasi antara perangkat. Contohnya NetBIOS dan RPC. Yang keenam adalah presentation layer atau lapisan presentasi. Tugas utamanya adalah menerjemahkan, mengenkripsi, dan mengopresi data agar dapat dipahami oleh aplikasi atau perangkat penerima. Contohnya adalah SSL atau TLS, JPEG, dan ASCII. Dan yang terakhir adalah application layer atau lapisan aplikasi. Tugas utamanya adalah berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan aplikasi untuk mengakses jaringan. Contohnya adalah HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Selanjutnya adalah langkah kerja OSI layer. Yang pertama adalah application layer, yaitu aplikasi pengguna, contoh browser atau email klien, membuat data yang akan dikirim.
Data dikemas menggunakan protokol seperti HTTP, SMTP, atau FTP. Yang kedua adalah presentation layer. Data diterjemahkan ke dalam format yang dapat dimengerti oleh perangkat penerima. Contoh, teks ASCII, gambar JPEG. Jika diperlukan, data dienkripsi atau dikompresi untuk efisiensi atau keamanan. Yang ketiga adalah session layer. Membuka sesi komunikasi dengan perangkat tujuan, mengelola dialog, sinkronisasi, dan autentikasi jika diperlukan. Yang keempat adalah transport layer. Data dipecah menjadi segmen-segmen kecil agar lebih mudah ditransfer. Menambahkan nomor urut untuk memastikan segmen diterima secara utuh dan dalam urutan yang benar. Menyediakan kontrol aliran dalam pemulihan kesalahan menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Yang kelima itu adalah network layer. Setiap segmen diubah menjadi paket dengan menambahkan alamat logis atau IP address, pengirim dan penerima. Memilih rute terbaik untuk mengirimkan paket ke tujuan. Yang keenam, data link layer. Paket diubah menjadi frame dengan menambahkan alamat fisik atau MIC address dari perangkat pengirim dan tujuan. Memastikan frame bebas error untuk jaringan lokal. Dan yang terakhir adalah physical layer. Frame diubah menjadi sinyal fisik seperti listrik, optik, atau gelombang radio. Sinyal dikirim melalui media fisik seperti kabel Ethernet atau jaringan nirkabel. Apa itu protokol? Protokol adalah sekumpulan aturan dan standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan komputer. Protokol menentukan bagaimana data dikirim, diterima, diatur, dan diproses, sehingga memungkinkan perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi secara efisien dan andal. Adapun fungsi protokol, yang pertama, mengatur format data. Yang kedua, pengendalian transmisi data. Yang ketiga, pengalamatan dan routing. Dan yang keempat, keamanan. Adapun protokol jaringan, yaitu yang pertama, TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol standar untuk komunikasi data di internet yang memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Yang kedua, ada HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol atau Secure, yaitu protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web. Yang ketiga, ada FTP atau File Transfer Protocol, yang digunakan untuk transfer file antar perangkat dalam jaringan. Dan yang terakhir ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini untuk pengiriman email. Apa itu port? Port adalah elemen paling penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi antar perangkat. Port juga berfungsi sebagai titik akhir komunikasi, di mana data dapat diterima atau dikirim oleh perangkat jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis port. Yang pertama itu adalah logical port. Logical port adalah identifikasi logis berupa nomor yang digunakan untuk membedakan berbagai layanan atau aplikasi yang berjalan pada sebuah perangkat. Logical port hanya berfungsi pada lapisan perangkat lunak, terutama dalam protokol jaringan seperti TCP atau IP. Yang kedua adalah physical port. Physical port adalah antarmuka perangkat keras atau hardware yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan atau perangkat lain. Physical port adalah secara fisik di perangkat seperti komputer, router, atau switch. Selanjutnya ada pengertian IP address. IP address adalah alamat numerik terdiri dari bilangan biner yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer dengan Internet Protocol atau IP. Alamat IP terdiri dari bilangan biner 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet, di mana 32 bit digunakan untuk IPv4 dan 128 bit digunakan pada IPv6 pada jaringan internet berbasis TCP atau IP.
IP address juga berfungsi sebagai alamat tujuan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer. IP address biasanya terdiri dari 4 blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya 192.168.1.1. Selanjutnya ada pengertian MIC address. MIC address adalah media access control address, yaitu alamat unik berbentuk angka heksadesimal yang diberikan secara permanen oleh produsen perangkat keras atau hardware, seperti kartu jaringan, atau Network Interface Card atau NIC. MIC address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan lokal atau LAN pada lapisan data link layer dari model OSI. Ada juga perbedaan utama IP address dan MIC address. Yang pertama, bahwa IP address bersifat logis dan digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan TCP atau IP. Yang kedua, sedangkan MIC address bersifat fisik dan digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan. Selanjutnya juga ada pengertian IP private dan IP public. IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Alamat ini hanya berlaku di dalam jaringan pribadi dan biasanya digunakan di dalam rumah, kantor, atau organisasi. Sementara IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan yang dapat diakses langsung dari internet. Alamat ini diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP dan unik di seluruh dunia. Selanjutnya ada perbedaan antara IP private dan IP public. Yang pertama, aksesibilitas. IP private hanya bisa diakses dalam jaringan lokal, sementara IP public dapat diakses dari internet. Yang kedua itu tujuan. IP private untuk perangkat di jaringan lokal, sementara IP public untuk perangkat yang membutuhkan akses global. Yang ketiga itu adalah ruang alamat. IP private ada di rentang tertentu, misalnya 192.168 dan seterusnya. Sementara IP public alamat unik yang dikelola oleh ISP. Yang keempat itu adalah keamanan. IP private lebih aman karena tidak bisa diakses dari luar, sementara IP public rentan terhadap ancaman karena bisa diakses dari luar. Selanjutnya, apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses membagi jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet. Untuk efisiensi penggunaan alamat IP dan meningkatkan manajemen jaringan, dengan subnetting, satu alamat IP yang lebih besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, yang memungkinkan pembagian sumber daya jaringan dengan lebih baik dan mengurangi pemborosan alamat IP. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.